welcome to Move Corner. Banyak orang yang menunggu momen tahun baru untuk berubah. Padahal perubahan dalam hidup itu gak didasarkan oleh bulan ataupun tahun. Tapi karena keputusan yang kamu ambil hari ini, kamu biasakan setiap hari. Kalau video ini udah aku upload berarti kita tinggal menunggu sekitar 2 mingguan lebih sedikit untuk menuju 2026. Gimana? Kamu udah siap atau belum? Aku yakin kalau misalkan kamu udah ngeklik video ini, berarti sejujurnya dalam diri kamu itu kamu sudah ada hasrat untuk berubah, kamu sudah ada hasrat agar tahun 2026 kamu lebih meaningful, kamu sudah punya dorongan supaya nanti kamu bisa naik level di tahun 2026. But di sisi lain, mungkin kamu masih berpikir, aku harus mulai dari mana dulu ya? Jawabannya adalah kamu bisa mulai dari banyak hal. Yaps, di video kali ini aku pengen banget sharing seputar tips agar kamu bisa mencuri start lebih awal agar di 2026 nanti kamu tinggal eksekusi dan eksekusi aja. So, tips pertama versi aku akan kita mulai dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu beresin hidup kamu dari hal yang paling kecil. Banyak orang yang pengen sukses, tapi pengen doang. Eksekusinya nggak ada. Hidupnya masih berantakan. Bahkan dari hal terkecil yang bisa kita lihat dari jam tidur yang nggak cukup, makan nggak teratur, kebersihan diri nggak dijaga, bangun pagi langsung mageran, langsung scrolling, hingga membuat pikiran langsung jenuh di pagi hari. Padahal kamu nggak bisa nuntut performa hidup kamu lebih baik, lebih sukses kalau dari hal-hal kecil seperti itu aja tidak kamu perbaiki. So, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kamu harus catat mulai tidur lebih teratur. No begadang yang gak penting. Enggak makan yang serba instan atau junk food setiap hari. Beresin kamar kamu. Bikin rutinitas-rutinitas kecil yang bermanfaat di hidup kamu. Aku tahu ini kelihatan sangat sepele, bukan? Tapi justru dari hal yang terlihat sepele inilah yang membuktikan kualitas hidup kamu. Kalau kamu dari hal kecil aja nggak kamu hiraukan, gimana hal besar bisa kamu capai? Ada satu kalimat yang benar-benar ngena banget di pikiran aku bahwa biasanya orang yang sukses itu bukan mereka yang paling pintar, tapi gimana mereka bisa sebaik mungkin menata kehidupan mereka. Kuncinya adalah hidup lebih tertata sama dengan lebih tenang. Kalau hidup kamu udah lebih tenang, kamu bisa fokus kepada hal-hal yang memang kamu ingin capai. Oke, lakuin dari hal kecil itu dulu. Sekarang. Janji? Oke, setelah fondasi dasar dalam hidup kamu udah kamu tata, sekarang saatnya kita masuk ke arah hidup kamu. Bentar lagi kan 2026 tuh. Tolong, aku pengen masuk ke tips yang kedua deh ini ya, yaitu visualisasikan gambaran kamu di 2026 nanti. Aku pernah denger bahkan ini dari adik aku sendiri ya. Aku pengen deh Kak, hidup aku lebih berubah di tahun depan gitu. Terus aku tanya, kamu pengen berubah ke arah yang mana? Kamu pengen berubah lebih apa? Terus dia diem dan gak tahu jawab apa. Nah, disinilah pentingnya untuk kita bisa memvisualisasikan diri kita di tahun depan atau lebih tepatnya tahun 2026 secara detail. Bener-bener detail kamu tuh pengen seperti apa sih? Untuk memvisualisasikan
keinginan ataupun goals kamu di tahun depan, itu kamu bisa dengan vision board ataupun kamu bisa juga sesimpel nulis aja di buku 1 sampai 50 mungkin keinginan-keinginan kamu, baik itu dari segi spiritual, kesehatan, finance, dan sebagainya yang memang itu kamu inginkan. Kalau yang aku biasain adalah aku sering buat vision board. Sejujurnya ini baru 2 tahun ya, berarti dari tahun ini 2025 dan tahun 2024 aku buat vision board. Dan untuk yang 2025 ini, itu aku bisa bilang alhamdulillah almost 95% sudah tercapai sampai Desember ini. Dan jujur bukan yang aku memvisualisasikan di vision board aku itu nggak yang muluk-muluk, itu ada di depan aku. Besar aku buatnya. Dan tapi emang aku pengen gimana aku bangun tidur, gimana aku tidur lagi, aku udah tahu aku bakal berkegiatan seperti apa sehingga pelan-pelan aku bisa mencapai mimpi-mimpi aku. Sebenarnya untuk mengetahui goals ataupun tujuan hidup kita di tahun depan itu harus diawali dengan pengenalan kita kepada diri sendiri dulu. Nah, kita harus bisa ngebayangin seperti apa, aku bakal jadi apa, dan kenapa aku harus melakukan itu di tahun 2026 nanti. Itu ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menyisihkan waktu untuk mengenali diri sendiri dulu, baru deh bisa dibuat vision board ataupun hanya sebagai goals list aja. Sehingga setiap hari itu bisa kalian lihat dan tertanam dalam pikiran maupun hati kalian. Intinya di sini adalah kamu harus tulis apapun goals dan tujuan kamu di buku tulis kamu, atau kamu juga bisa buat vision board kamu sendiri. Nanti kamu bisa jadikan itu sebagai wallpaper ataupun kamu bisa ngebingkai ataupun ngeframe itu sehingga bisa kamu lihat tiap hari dan kamu bayangin bahwa kamu akan bisa seperti itu. Jadi kamu gak perlu tahu secara detail bagaimana masa depan yang akan terjadi pada kamu, tapi yang cukup kamu tahu adalah bagaimana kamu bisa berjalan menuju arah tujuan kamu. Bagi aku sesuatu yang tertulis itu dia punya arah. Dan hidup ketika punya arah, itu akan lebih mudah untuk kita menuju ke sana. Tips yang ketiga memulai start lebih awal sebelum tahun 2026 adalah stretching. Kamu harus gerakin tubuh kamu, please. Coba deh, please. Harus anggap kalau misalnya olahraga itu tuh penting. Apalagi di masa muda kita seperti ini. Kamu jangan berpikir kalau olahraga itu cuma hanya untuk ngebentuk badan. Padahal efeknya jauh lebih dari itu. Saat kita olahraga, di situ kita bisa lebih fokus akan satu hal dan itu membuat kecemasan, stres hilang di pikiran kita pelan-pelan. Itu salah satunya dan masih banyak lagi. Terus kemudian kalau kamu mulai membiasakan minimal banget 5 menit aja setiap pagi untuk stretching tubuh kamu, entah itu pemanasan ataupun yoga, sekarang banyak banget di YouTube juga. Aku yakin tubuh kamu gak gampang lemes, gak gampang capek, gak gampang lelah deh pokoknya. Ingat, kalau sekarang kamu belum terbiasa untuk olahraga, aku bisa saranin dengan ringan-ringan dulu aja. Kayak tadi yang aku bilang, stretching 5 atau 7 menit aja setiap harinya. Atau kalau kamu gak suka yang seperti ala-ala yoga gitu, kamu juga bisa jalan-jalan pagi di sekitar rumah kamu. Itu hal mudah, tapi terkadang menjadi berat karena kita gak bisa ngelawan rasa malas. So, sebelum rasa malas itu menyelimuti pikiran kamu, please kamu harus ingat bahwa di masa tua nanti kamu pengen juga tubuh kamu tetap sehat kan. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin di masa muda. Sayangi tubuh kamu seutuhnya. Ketika orang sudah terlihat kalau dia itu bisa merawat tubuhnya, olahraga, self-care juga, kualitas hidupnya itu akan terlihat lebih berkelas. Kualitas hidupnya akan terlihat lebih naik. Kenapa? Karena di situ orang bisa menilai bahwa
Kamu itu memang mau untuk menjaga diri kamu. Kamu nggak asal-asalan terhadap diri kamu, dan kamu orang yang disiplin karena bisa untuk rajin melakukan hal-hal yang baik di hidup kamu, yaitu sesimpel stretching ataupun olahraga ringan lainnya. Tips yang selanjutnya adalah memilih lingkungan kamu. Kamu pasti pernah dengar kalau teman kamu itu mencerminkan siapa kamu. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa kamu sadari, lingkungan yang tempat kamu berada sering bareng mereka itu pelan-pelan memberikan pelajaran, entah itu pelajaran yang baik maupun buruk, tapi disitulah pelan-pelan kamu juga akan terbentuk. Kalau kamu sekarang terus berada di tempat yang suka meremehkan segala mimpi-mimpi kamu, yang mereka tidak senang kamu berkembang, yang mereka itu suka gosipin orang lain, yang ternyata ketika kamu di dalam situ selalu hal-hal negatif saja yang kamu dapatkan, kamu sadar tapi kamu nggak berani untuk bertindak, maka kamu nggak bakal berkembang. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pelan-pelan menjauh. Kalau sudah begitu, ya udah, biasain diri kamu untuk tidak sering-sering bergabung sama mereka lagi. Kalau mereka bertanya, kamu harus berani tegas dan sayang ke diri kamu bahwa kamu memang lagi nggak pengen aja. Nggak perlu takut karena seiring berjalannya waktu, mereka juga pasti akan sadar. Pun kalau mereka membicarakan kamu, itu bukan urusan kamu. Kalau mereka ngatain kamu menjauh, itu juga bukan urusan kamu. Karena di sini yang paling penting adalah kamu tahu tujuan kamu sendiri, kamu ingin berkembang dan kamu tidak ingin menyanyiakan kehidupan kamu dengan membuang waktu atas sesuatu yang memang gak penting di hidup kamu. Jadi please, circle ataupun pertemanan itu memang harus dipilah-pilih, apalagi teman dekat. Tapi kalau relasi itu bisa dibedakan, karena ketika kita berelasi, kita kan pasti mencari sesuatu benefit ya, ataupun simbiosis mutualisme kepada orang lain. Maka itu tak terbatas. Tapi kalau lingkungan yang kemana-mana kamu bisa bareng mereka, tolong harus selalu dipilah-pilih. Yang kelima adalah mulai menjadwalkan segala kegiatan kamu. Jadi kamu harus sudah ngelis nih apa-apa aja kegiatan kamu setiap harinya. Apakah kamu kuliah, apakah kamu sedang bekerja, pulang dari kerja kamu ngapain, pulang dari kuliah ataupun sekolah kamu harus ngapain. Itu harus kamu tulis. Karena apa? Karena kalau kamu sudah lebih tertata, tadi kembali lagi hidup kamu akan lebih meaningful. Hidup kamu akan lebih tenang, karena kamu udah tahu tuh keseharian kamu itu ngapain aja. Even just kamu scrolling sejam, itu juga kamu tulis. Mau nggak mau, karena kamu nanti bisa refleksi dari apa yang sudah kamu tulis, ataupun kamu juga sekarang bisa buat di spreadsheet biar kamu nggak capek-capek nulis misalnya. Jujur, sebagai orang yang pengguna time blocking yang sudah ngelis setiap harinya itu bakal ngapain aja, aku sangat amat terbantu akan hal tersebut. Makanya di sini untuk kamu bisa memulai 2026 menjadi lebih baik lagi, itu rasanya menjadi sesuatu yang wajib kamu upayakan. Tips sederhana dari aku adalah kamu mulai untuk 2 minggu dulu aja. 2 minggu dulu aja, kamu tahu setiap hari itu kamu ngapain aja, dan kamu harus setiap malam sebelum tidur juga harus menceklis bahwa itu sudah terjadi, itu sudah kamu laksanakan dengan baik atau tidak, itu harus kamu tulis. Dan besoknya juga harus kamu persiapkan dari malamnya. Jadi enggak yang dari pagi kamu gerasak-gerusuk, gedebak-gedebuk untuk mempersiapkan kegiatan di hari H. Tapi aku sangat menyarankan siapkan sesuatu itu dari malamnya. Kayak gitu. Yang keenam, belajar nunda kesenangan demi versi diri yang lebih besar di kemudian. Gimana tuh? Oke. Jangan FOMO intinya. Ya misalnya sekarang lagi ngetren
booming baju apa gitu, terus kamu langsung FOMO untuk beli, kamu jadi orang yang boros karena hal tersebut. Jangan. Pilih lagi kebutuhan dan keinginan kamu. Karena orang yang hidupnya nanti bakal sukses, pasti dia juga dari segi finansial itu sudah tertata. Tolong kamu juga upayakan hal tersebut agar nantinya kamu juga yang akan lebih mudah hidupnya ke depan. Mulai deh itu sekarang belajar gimana investasi kecil, sesimpel reksadana ataupun emas. Kamu juga udah bisa pelajari itu pelan-pelan meskipun sekarang kamu mungkin masih SMA tapi kamu sudah berpenghasilan, ataupun kamu masih dikasih jajan sama orang tua, it's okay, kamu berarti bisa nabung gitu. Intinya jangan FOMO atas sesuatu yang itu tuh tidak terlalu dipentingkan. Padahal sejatinya orang emang gak seperduli itu juga dengan kehidupan kamu. Yang penting adalah kamu itu kelihatan orang yang terawat. Itu yang paling penting. Menunda kesenangan itu juga bisa dari segi kayak kamu sekarang itu ngestak di zona nyaman, kamu suka bermalas-malasan, kamu sering too much scrolling, dan kamu nggak sadar kalau misalkan hal tersebut lama-lama bisa mendorong kamu untuk menjadi pribadi yang bener-bener gak tahu arah hidup kamu kemana. Jadi please, segera keluar dari zona nyaman kamu. Coba pelan-pelan, mulai dari Desember ini, mulai dari kamu ngelihat video aku ini, please, untuk segera keluar dari zona-zona nyaman itu. Harus dipaksa. Mau gak mau, sekarang kamu harus dipaksa agar apa? Agar nanti di tahun 2026, kamu udah mulai terbiasa dan senang melakukannya. Menunda kesenangan itu bukan melulu kamu harus keras terhadap diri kamu sendiri, tapi itu menandakan bahwa kamu tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang harus kamu perjuangkan dari sekarang. Dan yang terakhir, nggak nunggu momentum untuk kamu berkarya. Jadi kalau sekarang kamu punya karya apapun itu, kamu suka nyanyi, kamu suka nulis, tunjukkan. Tunjukkan kepada siapapun, tunjukkan kepada mereka, kasih tahu karya-karya kamu. Jangan gak pede. Sebetulnya tips gak pede itu adalah harus dimulai dulu, kataku. Jadi aku juga gak sepede ini dulunya untuk ngomong di depan YouTube kayak gini. Tapi aku mulai dulu dan ternyata aman-aman aja, dan ternyata aku bisa, dan ternyata menyenangkan. Jadi jangan langsung berpikir gimana nanti pikiran-pikiran orang lain, karena memang sejatinya itu nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah kasih tahu dunia apapun karya kamu itu. Jangan malu selagi itu bukan hal yang memang negatif. Yang kamu sharing itu positif, ya udah, just do whatever you wanna do. Kalau belum sempurna nggak apa-apa. Kalau nanti ada masukan dari orang lain, it's okay. Itu tandanya kamu sedang bertumbuh. Gak mungkin kita sebagai manusia ini udah langsung sempurna dari segala sisi. Gak mungkin. Tapi dari pelan-pelan perjalanan kamu itu, kamu bisa lebih memahami apa yang harus kamu perbaiki. Itulah gunanya kamu harus tunjukkan kepada orang-orang karya kamu. Jangan disimpan ke diri sendiri karena mungkin itu kamu udah anggap spesial, bagus, tapi mungkin masih ada hal yang perlu kamu perbaiki supaya kamu lebih baik lagi. Karena itu jangan pernah malu. Kamu pengen konten, lakuin. Kamu pengen jadi penyanyi, daftar lomba misalnya. Apapun, whatever you wanna do, just do it right now. 2026 kamu gak bakal berubah hanya karena harapan, tapi itu akan berubah lebih baik karena aksi yang kamu lakukan setiap hari. So, jangan lupa untuk berbenah dari sekarang, bukan menunggu nanti pas tepat di awal tahun. Enggak ada momen yang sempurna, jadi lakukan dari sekarang. So, kalau kamu suka dengan video aku yang seperti ini, mungkin kamu juga bisa sharing untuk kasih tahu aku satu hal yang pengen kamu lakuin di 2026 nanti di kolom komentar. Aku bakal baca satu persatu dan nanti kita bakal banyak sharing juga dari sana.
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner supaya kamu gak ketinggalan video aku yang berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan bye-bye.